konslet. Saya bisa dites kejiwaan saya. Jutaan nenek, kakek nenek, kakek. Ada di atas saya. Haleluya. Nggak jelas. Yang jelas, saya keliling dunia. Jut. Haleluya. Nggak jelas. Yang jelas, yang gila itu kamu. Majelis PGI, Persatuan Gila Indonesia. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Kali ini kita akan memberitakan tentang Babang Udin yang ngamuk-ngamuk ini ya. Jadi Babang Udin ngamuk karena dikatain selama ini konslet, dikatain gila. Ya, jadi kita tahu bahwa banyak orang yang mengatakan, ya sudahlah, ya lupakan saja pendeta besar Saifuddin, dia cuman asal ngomong karena dia memang sudah mengidap gangguan jiwa. Bahkan kalau kita lihat dari ciri-ciri dan tingkah laku, Saifuddin Ibrahim bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa, alias konslet, alias kurang 1 gram. Tetapi Saifuddin membantahnya. Dalam video terakhirnya, Saifuddin marah-marah. Ya, dia menyerang Alfian Tanjung dan Anwar Abbas. Ya, dia mengatakan bahwa mereka begini begitu. Ya, nanti teman-teman saksikan sendiri. Dan bagaimana Saifuddin mengatakan bahwa dirinya ini normal. Ya, dia ini cerdas, dia katakan. Ya, saya nggak tahu penilaian Saifuddin untuk kata cerdas ini apa. Ya, saya nggak ngerti. Kenapa dia mengkategorikan dirinya sebagai orang yang cerdas? Apakah dia memang cerdas atau dia ini cerdas untuk menipu? Ya, karena pengertian cerdas ini sangat luas. Licik, cerdik, ya, licik seperti ular. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh Oten. Walaupun Oten tersebut mengalami ODGJ. Ya, kita sering melihat, walaupun dia ODGJ, walaupun dia suka halu, tapi untuk yang namanya menipu, mereka jago. Tetap jago untuk menipu ya. Apakah arti dari cerdas ini adalah jago menipu, jago mencari uang ya? Karena kalau bicara nyari sumbangan, nyari donasi, kita nggak bisa pungkiri Oten-Oten ini jauh di atas kita, jauh sekali di atas kita ya. Kalau kita taunya itu cuman ya kerja, lakukan bagian kita ya, nggak bisa kita spekulasi playing victim, sandiwara seperti yang dilakukan oleh Oten-Oten ini ya. Jadi kalau bicara yang gituan ya kami akui bahwa pendeta besar Saifuddin ini memang pakarnya. Ya, pakar dia untuk yang namanya mencari donasi, ya, mencari kemarahan umat, membuat orang ngamuk, membuat orang jadi batal puasanya. Ya, ini spesialisnya pendeta besar Saifuddin memang. Bahkan anaknya aja udah mulai ngamuk ya dengan Saifuddin gitu. Anaknya aja bisa ngamuk gitu. Padahal harusnya udah biasa menghadapi bapaknya yang dari dulu memang suka membuat pernyataan-pernyataan kontroversi. Jadi itulah kecerdasan dari seorang Saifuddin. Ya. Jadi balik lagi, kamu mau kategorikan cerdas itu seperti apa? Kalau cerdasnya seperti yang Pak Saifuddin inginkan, ya udahlah, ambil aja untuk Bapak semua itu Pak. Kami nggak butuh cerdas seperti Anda. Ya, kalau yang cerdas Anda maksud seperti Anda, mending nggak usah lah. Kami biar aja dianggap bodoh. Yang penting kami benar. Ya, kelakuan kami benar. Karena yang masuk surga, Pak, bukan orang yang cerdas atau pintar.
Ya, sekali lagi saya ingatkan, dari dulu saya katakan, yang masuk surga itu bukan karena kamu bisa bahasa Ibrani, ya, bukan karena kamu bisa hafal semua ayat-ayat suci, bukan karena kamu jago ya mengajar, ya, jago akademis, ya, bukan seperti itu. Tapi yang masuk surga itu adalah yang akhlaknya benar, perbuatannya benar, ya. Jadi akhlak dan perbuatan itu jauh melampaui kepintaran, jauh melebihi akademis. Ya, itu yang teman-teman harus ingat ya. Kita nggak perlu pintar-pintar amat, ya. Pintar itu perlu, tapi nggak sampai jadi nomor satu. Yang penting hidup itu benar. Hidup itu benar, maka kebijaksanaan, rahmat Allah yang berikan. Ya. Nggak ada guna kamu istilahnya terlalu ngotot, tapi melawan orang yang punya rahmat dari Allah. Itu jauh beda kualitasnya ya. Kalau kita hidupnya benar, Allah merahmati kita, maka semua yang kita lakukan akan jauh lebih powerful daripada orang yang pintar secara akademis. Ya. Jadi kita dengar dulu pernyataan Babang Udin yang memang ini sangat ambigu ya pernyataan tersebut. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Di mana letak kemuliaan seseorang mengawini anak perempuan umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Dan dia tidak, Aisyah tidak mengerti apa arti tujuan perkawinan. Kecuali dia sedang main boneka. Coba Pak Alfian, jangan pansos dengan video saya. Lalu main jelas-jelasin saja kamu bilang saya konslet. Apanya yang konslet? Saya bisa dites kejiwaan saya. Saya orang waras, saya orang cerdas. Daripada Nabi Cabulullah. Dia jelas cabul kok. Saya puji itu cabul. Dia cabul. Mana bisa kamu bilang bahwa Muhammad bukan cabul? Lalu ada yang membela bahwa Nabi Muhammad itu tidak menikahi Aisyah umur 6 tahun, tetapi 15 tahun umurnya. Aisyah sendiri yang ngomong dalam hadis Sahih Bukhari. Dia yang bersaksi. Gini Alfian Tanjung. Kalau ada laki-laki datang ke rumah kamu punya anak baru kelas 1 SD. Umur 6 tahun itu kan, ya kira-kira umur 6 tahun kelas 1 SD. Kamu punya anak perempuan umur 6 tahun. Datanglah pengusaha kaya raya. Melamar anak kamu. Kamu kasih nggak anakmu itu untuk diperistri oleh pengusaha umur 53 tahun itu? Woi, Alfian Tanjung. Jawab. Jangan diam saja. Jangan pura-pura nggak dengar, Alfian. Sebagai ayah, ketika anakmu umur 6 tahun, kamu kasih nggak? Kamu terima nggak lamaran laki-laki umur 53 tahun tadi? Coba tes, waras nggak kamu? Kalau kamu waras, tentu nggak ngasih. Abu Bakar ketika didatangi oleh Muhammad untuk melamar anaknya, dia beralasan bahwa kita ini saudara. Tapi Muhammad bilang, kita memang bersaudara dalam beragama, tetapi saya boleh menikahi Aisyah. Lalu disampaikan kepada istrinya.
anak kita masih kecil. Tapi ini yang melamar Nabi kok. Kita harus taat kepada Nabi. Kita tidak boleh melawan perintah Nabi. Karena memang atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Dan orang-orang yang memimpin kamu. Harus taat. Ulil amri minkum. Tapi karena Nabi yang mengajak kawin itu, tidak mampu mereka menahannya. Akhirnya ulil amri minkum diam, tutup mulut, malu. Nah sekarang saya tanya kepada kamu, Alfian Tanjung, apakah saudara itu waras atau tidak? Ini tes kewarasan. Wajar nggak? Wajar nggak itu, Alfian Tanjung? Ini saya mau, ini nih, mana tadi videonya Alfian Tanjung tadi? Hilang lagi. Orang sudah 1 bulan lebih ini viral Saifuddin Ibrahim ini nggak bisa dihapus-hapus. Si Alfian Tanjung nyinggung-nyinggung saya. Ya wajarlah dia mau membela agama, membela Nabi. Dia bilang itu Sallallahu alaihi wasallam. Apanya kok didoain? Semoga Allah menyelamatkan Muhammad dan turunannya. Lu marga Tanjung nggak selamat. Maka surat ke-33 ayat 56 itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan keselamatan kepada Muhammad. Hei orang-orang yang beriman, ucapkan tahniah, keselamatan kepada Muhammad dan turunannya. Jadi yang selamat itu hanya Muhammad dan turunannya. Lu marga Tanjung nggak ada kaitannya dengan turunan Muhammad, nggak selamat. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia meminta Alfian Tanjung untuk jangan pansos ya. Padahal kalau kita bicara nama Ustadz Alfian Tanjung ini ya jauh lebih terkenal, jauh lebih besar daripada Saifuddin ya tentunya. Cuman kalau Saifuddin ini kan terkenalnya itu karena memang kontroversi yang dia lakukan. Ya, ini ibaratnya Anda membandingkan tokoh intelektual dengan orang yang mengencingi sumur Zam-Zam. Ya, Anda akan terkenal, gampang terkenal, cuman terkenal akan keburukan. Anda mau terkenal sekarang, datang aja ke Istana Negara, telanjang, teriak-teriak, marah-marahin Jokowi, maka berita Anda akan langsung muncul di seluruh news Indonesia, seluruh surat kabar mainstream Indonesia. Ya, Anda kalau lakukan itu terkenal. Tapi apa gunanya terkenal untuk sesuatu hal yang buruk? Ya, jadi nggak ada yang pansos sama Bapak, Pak. Ngapain juga pansos dengan seorang Saifuddin Ibrahim? Kita mengcounter agar orang-orang yang di luar sana, terutama teman-teman Oten itu sadar. Ya, yang paling penting kita cerdaskan itu Oten-Oten di luar sana, jangan mau dikibulin sama pendeta Saifuddin terus. Ini yang kita harapkan. Karena di luar sana tuh masih banyak Oten-Oten yang nggak waras, yang tidak menemukan akalnya. Itulah kenapa kita perbaiki akal mereka, agar mereka bisa lebih cerdas. Tahu yang mereka lakukan itu salah, ya itu yang kita lakukan. Terus kalau masalah pansos artinya udah clear ya, nggak ada yang pansos-pansos di sini. Anda itu bukan siapa-siapa, Anda itu hanya orang yang terkenal karena menghujat, ya bukan prestasi yang bisa dibanggakan. Kecuali Anda ini perwakilan Indonesia di Olimpiade juara, ya habis itu nggak juara Olimpiade matematika atau ada prestasi-prestasi besar yang Anda lakukan. Ini kan nggak. Cuman menghujat doang,
prestasi. Ya. Terus Saipudin meminta untuk dites kejiwaan. Nah, ini yang seru nih. Pendeta Saipudin siap untuk dites kejiwaan. Boleh nggak, Pak? Di Amerika kan banyak itu, Pak, psikiater. Silakan Anda datangi, Anda tunjukkan bukti Anda sudah ke sana, Anda sudah ngetes. Saya berani jamin Anda itu akan dikategorikan sebagai orang yang stres, punya gangguan jiwa, ya, punya kecenderungan untuk melakukan tindakan anarkis dan melewati batas. Kita bisa lihatlah dari kelakuan Saipudin yang makin hari makin brutal. Tiada hari tanpa hujatan, ya. Saya belum melihat ada satu hari pendeta Saipudin istirahat dari menghujat. Nggak ada. Itu menunjukkan memang Saipudin Ibrahim ini secara kejiwaan nggak stabil. Ya, kejiwaannya nggak stabil, emosinya itu meledak-ledak, dia nggak bisa mengontrol emosinya. Orang yang nggak bisa mengontrol emosi itu nampak. Dia cepat kejang-kejang, padahal dia monolog. Dia sendirian bisa kejang-kejang, bayangkan. Apalagi kalau bertemu face-to-face atau diskusi dua arah. Ada lawan diskusinya, itu habis itu. Saya kalau ketemu diskusi sama pendeta Saipudin, pasti kebakaran saya buat. Ya, pasti kejang-kejang. Belum pernah ada oten ya yang kasar ya, oten-oten yang kasar, yang kejang-kejang, yang memang temperamen, itu kalau ketemu sama saya nggak kambuh, pasti kambuh. Ya, belum pernah saya menemukan. Bahkan kalau saya baru masuk saja, oten-oten yang radikal, oten-oten yang brutal ini biasanya langsung kejang ya. Sob Katuh, ya, itu ketemu saya langsung ngamuk. Aderion, kalau udah ketemu saya, Erben lagi ya, itu baru muncul nama saya udah maki-maki, rohnya udah meronta-ronta, ya, karena memang saya ini spesialis membuat roh itu kejang-kejang, karena mereka takut ya, mereka takut rohnya ini saya ungkap, sehingga nanti rohnya ini nggak bisa lagi menghinggapi oten-oten yang di luar sana. Nah, ini memang salah satu spesialis saya ya, di promosi diri dulu lah, bentar ya, kan di channel saya juga, nggak ada salah saya promosikan diri saya. Oke, jadi Babang Udin, cobalah tes kejiwaan kalau Anda yakin ya, kejiwaan Anda itu. Terus Anda katakan cerdas, ya silakan juga sekalian tes IQ. Ya. IQ kan ada, jadi tes IQ dan tes EQ. Kalau tes EQ, saya berani katakan Anda itu jongkok, ya, pasti hancur nilainya. Begitu juga dengan IQ. Kalau IQ ya mungkin normal lah ya, di bawah rata-rata sedikit lah. Ya, jadi Babang Udin ini kejiwaannya nggak beres, kecerdasannya pun ya setara monyet lah. Karena setahu saya Pak Saipudin ini kan bisa bahasa monyet. Ya, hanya sesama monyet lah yang bisa saling berkomunikasi. Manusia susah komunikasi sama monyet. Ya, susah. Hanya sesama monyet lah yang bisa, dan bisa jadi ya karena kecerdasan Anda, IQ Anda itu setara monyet, Pak Saipudin. Karena Anda setara monyet, maka Anda bisa berkomunikasi dengan lancar dengan monyet-monyet. Jadi kita maklumi hal tersebut ya, kenapa Anda bisa berbahasa monyet. Dan kecerdasan Anda itu, waduh, nggak usah dibilang lah, Pak. Orang bisa menilai, bahkan teman-teman Kristen yang masih waras pun bisa menilai. Nggak usah harus kami, nggak usah harus umat muslim. Kalau umat muslim saya rasa 100% ya, 99,9 deh. 99,9 akan mengatakan Anda ini nggak waras. Anda ini hanya bisa hujat, nggak ada kemampuan lain. Tapi memang ada 0,01% yang mungkin mendukung Anda, seperti Miftah Coli dan umat-umat muslim lainnya yang mau menerima uang, ya, mau menerima bayaran. Mungkin akan setuju dengan Anda, karena yang penting money ya. Yang penting Anda mau membagi uang yang Anda miliki, yang Anda dapatkan dari hasil tipu sana, tipu sini. Ya, dan juga sekalian juga saya promosikan di sini, ini Pak Saipudin, bagaimana dengan gereja murtadin Indonesia? Sepeninggal Anda, ya, gereja murtadin ini jadi nggak terkenal, Pak. Jadi mati. Dan sekarang nama tersebut dipopulerkan lagi oleh pendeta Risuli Lubis, Pak. Mungkin saya mau nanya tanggapan Anda gimana? Kemarin saya di live chat Anda udah spam ya, saya spam komen seperti itu, tapi kok nggak dibaca, komen-komen orang lain dibaca. Padahal kalau nampak nama saya harusnya Anda kenal gitu kan, karena saya salah satu nama yang sering Anda sebut juga, dan dibenci tentunya oleh Saipudin. Ya, saya mau nanya ini, bagaimana nasib gereja murtadin, Pak? Masa namanya diambil?
direbut sama si pendeta cebol itu ya, Risuli Lubis. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mendapatkan kembali nama Gereja Murtadid Indonesia? Ya, itu yang ingin saya tanyakan juga, Pak. Tolong tunjukkan kecerdasan Anda dalam menghadapi pendeta Risuli Lubis. Kalau menghadapi Risuli Lubis saja Anda nggak sanggup, artinya Anda nggak cerdas. Karena Joshua Teu bilang, Risuli Lubis itu nggak ada kecerdasannya. Ya, intelektualnya rendah. Bahkan Anda juga mengiyakan hal tersebut ya. Anda mengatakan dia nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau Anda kalah, artinya kecerdasan Anda ini diragukan, Pak. Ya, kecerdasan Anda diragukan, tolonglah tunjukkan sama kami apa saja bukti nyata dari kecerdasan Anda itu. Jangan hanya klaim. Ya, jangan bilang, oh karena saya bisa ini, oh karena saya bisa ini. Enggak, Pak. Kami minta bukti konkret. Apa yang sudah Anda lakukan? Misalnya Anda menang Olimpiade Matematika, ya Anda menang ceramah, ya lomba ceramah, atau Anda berhasil memuridkan sekian juta orang dan bisa diminta testimoni orang-orang tersebut ya, bukan hanya klaim semata. Itu yang kita tunggu dari pendeta besar Saifuddin Ibrahim ya. Dan tolong Pak, hasil tes kejiwaannya Pak, ini yang paling penting. Dan ini mungkin juga bisa menjadi kartu as Anda kalau kena tangkap. Ya, kalau Anda sampai kena tangkap, ada kartu as kalau Anda gila. Karena orang gila nggak bisa masuk penjara, Pak. Orang gila masuk rumah sakit jiwa. Ya, walaupun di rumah sakit jiwa juga dikerangkeng, ya, dimasukkan ke dalam kamar yang nggak bisa keluar. Tapi minimal kamarnya kan lebih bagus, makanannya lebih enak, gitu kan. Dan kemungkinan Anda untuk bonyok juga lebih kecil kalau di rumah sakit jiwa, ya. Jadi nggak mungkin sesama tahanan, sesama pasien ya, nggak mungkin sesama pasien saling pukul juga gitu ya, kecuali ya memang pasiennya gila suka mukulin orang. Paling Anda ya babak belur dihajar sama suster-suster atau petugas medis yang ada di sana. Tetapi itu salah satu kartu as Anda nanti kalau kena tangkap bisa bebas dari penjara ya, ada bukti bahwa Anda sudah tes kejiwaan dan Anda gila. Ya, ambil aja Pak, nanti ada beberapa referensi kan dari psikiater di Amerika, nanti begitu di Indonesia juga dites lagi kejiwaannya. Kalau banyak datanya, kalau Anda memang sakit jiwa, maka Anda akan lebih gampang untuk bebas Pak. Ya, jadi ini saya ngajari, sebenarnya nggak boleh Pak. Ini teman-teman Muslim kalau dengar juga nanti pasti akan komplain, Pak, ngapain diajari Bang, gitu kan? Ngapain diajari? Biar aja dia mendekam di dalam penjara gitu. Ya, bagi saya rumah sakit jiwa ya sama aja dengan penjara gitu, dan lebih gampang kita kunjungi. Kalau di penjara lapas kan ada jam besuknya gitu. Kalau RSJ saya rasa lebih gampang kita untuk membesuk pendeta besar Saifuddin ini ya. Jadi silakan Pak tes kejiwaannya, itu kita tunggu. Jangan hanya koar-koar bilang kalau Anda nih waras gitu kan, berani dites. Berani dites ya silakan pergi tes. Kalau masalah biayanya Anda sampaikan saja. Kalau cuman biaya ngecek kejiwaan, ya kita bisa lah bayarin Pak. Ya, saya bayarin pun masih bisa Pak, kalau untuk tes kejiwaan doang ya. Jangan Anda tes yang lain Pak, mahal Pak. Ya, di Amerika tuh mahal kalau tes yang lain gitu. Ya, tes kejiwaan aja Pak, udah cukup itu. Oke? Jadi menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan saya atau lebih setuju dengan pendeta besar Saifuddin yang mengatakan dirinya waras? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, kita bacot-bacotan. Dan makasih buat teman-teman yang udah subscribe dan nyimak channel saya selalu dan sudah membagikan link-link dari channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras ya. Ini salam waras saja kali ini.